Film diawali dengan seorang pemuda yang bernama John. Dia diinterogasi dan ditemukan di sebuah gedung yang dikelilingi 18 mayat. John adalah seorang gelandangan dan dia membutuhkan pekerjaan dan tidak punya tempat tinggal. Suatu hari, saat dia mendengarkan sebuah siaran di radio, ada sebuah gedung yang membutuhkan seorang penjaga malam. Tanpa basa-basi, dia pun langsung menuju ke gedung tersebut. Setelah sampai di sebuah gedung itu, dia bertemu seorang yang bernama Vaughn. Dia pun bertanya, apakah pekerjaan di gedung ini masih ada? Vaughn pun menjawab, tentu saja, kau bisa langsung bekerja sekarang. Let's go. Singkat cerita, setelah mereka selesai berkenalan, Vaughn pun mengajak John mengelilingi sebuah gedung tersebut. Setelah selesai mengelilingi gedung itu, John meletakkan barangnya di sebuah kamar. John pun merasa lapar dan akhirnya dia menuju ke sebuah kantin untuk mengisi perutnya. Setelah sampai di kantin itu, ternyata Vaughn pun ada di sana. John langsung melihat Vaughn dan duduk di meja yang sama. Vaughn pun menceritakan berbagai macam kejadian aneh, termasuk anak-anak yang selalu hilang saat tengah malam. Vaughn pun berpikir, apakah para hantu yang melakukannya? Sedangkan Vaughn pun tidak pernah melihat kejadian itu dengan matanya sendiri. Maka dari itu Vaughn membuat sebuah siaran di radio untuk mendatangkan seseorang yang mau menjadi penjaga malam di gedung itu. Vaughn pun memberikan sebuah jimat yang diwariskan turun-temurun oleh keluarganya kepada dirinya, dan memberikan jimat itu kepada John agar memakainya. Saat mereka sedang asik bercerita, tiba-tiba datang seorang wanita bersama anak kecil yang menggunakan kursi roda. Lalu, wanita itu pun ikut makan bersama anaknya di kantin tersebut. Vaughn pun memberitahu bahwa wanita itu bernama Janet dan anaknya yang bernama Benison. Scene pun berpindah. Setelah John selesai makan, dia pun langsung berkeliling memeriksa keadaan di gedung itu. Hari pun semakin larut, dan semua orang yang ada di sana mulai mematikan lampu di ruangan mereka masing-masing dan mulai tertidur. Saat itu, John pun mulai berkeliling. Dia pun melihat sebuah patung yang aneh. Ia pun mulai penasaran dan mulai mendekati patung itu dan melihat lebih dekat patung itu. Tanpa John sadari, patung itu ternyata bisa melihat masa lalu John yang sangat brutal dan membuat John tidak sadarkan diri di malam itu. Setelah John terbangun, malam pun sudah menjadi pagi. Ternyata pada hari itu sudah ada 2 polisi di gedung itu. John pun bertanya pada Vaughn apa yang terjadi. Vaughn pun menjawab, tadi malam ada seorang anak kecil yang hilang. Tapi polisi tidak percaya pada omongan ibu-ibu yang menangis di hadapan polisi itu. John pun merasa sangat bersalah. Tapi Vaughn pun sambil berkata, jangan salahkan dirimu, semua itu terjadi begitu cepat. Kau pun tidak sadar malam itu. Tiba-tiba dari belakang John ada sosok anak yang bernama Benison. Benison bertanya apakah itu sahabatnya yang bernama Dilar. Saat John ingin menjawab, tiba-tiba Janet pun muncul dan memarahi Benison agar dia tidak pergi jauh dari dirinya. Janet pun menjawab, itu bukan ibu Dilar sambil menatap Benison. I have to go him this time. Fine, Dylan. I'm afraid. John pun meminta maaf kepada Janet karena John tidak sadar pada malam itu. Janet pun menjawab, jangan salahkan dirimu,
itu bukan salahmu. Setelah itu, Janet menyuruh John untuk datang ke apartemennya. Karena dia ingin memberikan sesuatu pada John. Pada sore hari, John pun datang ke tempat Janet. Lalu Janet memberikan sebuah sesajen kepada John, tapi John menolaknya karena John tidak percaya hantu atau iblis. John pun mengalihkan pembicaraan kepada Janet dan bertanya kemana ayah Benison. Janet pun menjawab, dia mencari yang lebih muda, dia pergi dan tidak kembali. Malam telah tiba, John pun kembali ke gedung itu dan meninggalkan apartemen Janet. Saat mulai mengelilingi gedung itu, John pun tidak sengaja menemukan 3 orang penculik yang sedang membawa anak kecil keluar dari sebuah kamar. John pun mencoba menghentikan penculik tersebut dan perkelahian yang sangat sengit pun terjadi. Namun pada akhirnya John pun tertusuk oleh penculik itu di bagian perutnya dan tidak sadarkan diri. Setelah membuat John tidak sadarkan diri, ketiga penculik itu membawa anak kecil tersebut ke markas mereka. Tapi sayangnya mereka masih membutuhkan 2 anak lagi agar bisa melakukan sebuah ritual. Adega pun berpindah pada John yang sedang sekarat dan tak sadarkan diri. Semua orang pun cemas pada keadaan John saat itu. Demi menyelamatkan nyawa John yang sekarat, Vaughn pun tidak punya pilihan lain selain melakukan sebuah ritual terlarang. Dengan membuat kontrak kepada Raja Iblis dengan cara menggunakan darah John agar dia bisa selamat. Tetapi sebagai gantinya, John pun harus memberikan darah segar terus-menerus pada Raja Kematian itu. John pun akhirnya mulai sadar meskipun tubuhnya masih sangat lemas. Lalu John bertanya kepada semua orang yang ada di sana, di mana Janet? Karena dia ingin berterima kasih pada Janet yang sudah merawatnya saat dia terluka dan sekarat. Vaughn pun menjawab dia berada di lantai atas sedang memandikan Benison. Vaughn menyuruh John agar tetap tenang, karena semua akan baik-baik saja, sambil memegang tubuh John yang sangat lemas. Lalu Vaughn bertanya kepada John, kapan kau bangun? Apakah kau mau makan? John pun menjawab tidak. Lalu John memberitahu pada Vaughn bahwa dia melihat sesuatu yang aneh saat dia tidak sadarkan diri. Vaughn pun membisikkan ke telinga John dan mengatakan, aku sudah melakukan sesuatu untukmu agar kau bisa selamat. Lalu Vaughn mengajak John untuk pergi dari tempat itu dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Scene pun berpindah saat Vaughn membawa John ke sebuah ruangan dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi padanya. Singkat cerita, setelah mereka berdua selesai berbicara, John keluar dari ruangan tersebut. Saat John keluar, ternyata ada Benison di depan ruangan itu. John bertanya pada Benison, kenapa kau ada di sini? Tapi Benison pun bertanya balik kepada dirinya, apakah Anda akan menyelamatkan Dilar? John pun diam dan termenung. Benison pun berharap agar John bisa menyelamatkan Dilar, karena Dilar adalah sahabat terbaik Benison. Saat mereka asik berbicara, tiba-tiba Janet datang. Pada saat itu, John pun memegang tangan Janet dan mencium tangannya sambil mengucapkan terima kasih.
karena sudah merawat dia dengan baik saat dia tak berdaya. John pun memberitahu pada Janet agar istirahat malam ini dan mengunci pintunya. Setelah itu, John pergi meninggalkan mereka berdua. Setelah meninggalkan Janet dan Benison, John pun pergi ke kamarnya dan dia berdiri di depan sebuah cermin dan merenungi nasibnya. Tak disangka pada saat itu John mencium bau yang aneh. Ternyata itu adalah para penculik anak yang telah datang kembali untuk beraksi. Saat John keluar dari kamarnya, dia melihat ada 3 penculik yang sedang membawa seorang anak. Ternyata anak itu adalah Benison. John pun sangat marah dan langsung bertarung melawan salah satu penculik tersebut. Tapi sayangnya John pun kalah dan sekarat lagi. Saat sekarat, John dibantu oleh Raja Kematian dan bangkit kembali melawan penculik itu. Dan mereka mulai bertarung lagi. Akhirnya, John pun dapat mengalahkan salah satu penculik itu. Namun pada saat John ingin mengejar penculik yang tersisa, dia merasakan kesakitan yang luar biasa pada tangannya. Sampai-sampai tangannya mengeluarkan begitu banyak darah dan membuat dia tak sadar. Karena setiap John bertarung, Raja Kematian akan memakan jiwanya. Dan sangat disayangkan, kedua penculik itu berhasil kabur membawa Benison pergi ke markas mereka. Malam pun berganti pagi. Kita pun diperlihatkan pada seorang wanita yang sedang menangis sambil berteriak. Sontak teriakan itu membuat para penghuni gedung kaget dan keluar dari kamar mereka. Ternyata yang menangis itu adalah Janet. Janet pun mulai bercerita saat dia bangun, Benison sudah hilang dan tidak ada di sisinya lagi. Scene pun berpindah. Setelah menahan kesakitan yang begitu hebat, John pun mulai terbangun dan mulai sadar kembali. Dan malam pun telah tiba. Ternyata para penculik itu datang lagi dan membawa 4 orang ke gedung itu. Karena pemimpin mereka mengatakan masih kurang 1 anak lagi agar ritual mereka berhasil. Dia memberitahu pada pemimpin mereka bahwa John memiliki kekuatan yang sangat aneh. Dia bercerita saat John ditusuk salah satu dari kawan mereka, John ternyata kebal dan tidak mendapatkan luka sedikit pun. Singkat cerita, John pun duduk sendiri di sebuah anak tangga dan tiba-tiba Janet pun datang menemui John. Mereka berdua pun berbicara dan membuat sebuah rencana. Lalu, John menyuruh Janet dan semua orang agar sembunyi dan tidak boleh keluar dari kamar mereka agar mereka selamat. John pun mulai beraksi dengan cara mematikan semua aliran listrik di gedung itu agar para penculik keluar dari tempat persembunyian mereka. Rencana John pun berhasil dan membuat para penculik itu keluar dari markas. Setelah itu, John menyalakan kembali aliran listrik tersebut dan mereka mulai bertarung. Sempat bisa mengalahkan beberapa anggota penculik itu, tiba-tiba John dipukul oleh si botak. John pun mengeluarkan sebuah darah segar di mulutnya. Saat semua orang mengejar botak, John pun merasa sangat frustasi, dan dia mengatakan akan memberikan seluruh jiwanya kepada Raja Iblis itu. Tapi sebagai gantinya, John meminta kekuatan agar bisa mengalahkan para penculik itu, dan menyelamatkan semua anak-anak yang telah diculik. Raja Iblis pun menyetujui permintaan John. Lalu, ia memberikan sebuah tongkat itu pada John dan menjelaskan bahwa tongkat itu adalah sumber kekuatan penuhnya. Dan akhirnya, John pun menusuk perutnya sendiri menggunakan pisau sebagai tanda kontrak mereka berdua.
Singkat cerita, si botak pun kembali ke markas dan menceritakan semua yang terjadi saat pertarungannya melawan John. Dan pemimpin dari penculik itu pun memberikan sebuah ramuan pada si botak. Dan menjelaskan agar kekuatan John bisa hilang, si botak harus menyiramkan ramuan itu pada John. Scene pun berpindah lagi setelah John menyerahkan seluruh jiwanya pada Raja Iblis itu. John pun langsung bergegas pergi untuk mencari anak-anak yang telah diculik itu. Dan ternyata saat John terfokus pada sebuah pintu, dia pun melihat anak-anak yang telah disergap oleh para penculik itu. Tanpa pandang bulu, John langsung berlari untuk menyerang penculik itu. Tapi pada saat John sudah hampir mendekati penculik itu, John diserang oleh si botak sampai John terjatuh. Dan akhirnya mereka melakukan pertarungan yang sangat sengit. Saat John agak lengah, si botak pun mengeluarkan sebuah ramuan yang telah diberikan oleh pemimpin mereka. Ramuan itu disiramkan ke tubuh John. John pun merasakan tubuhnya menjadi aneh dan sangat lemah. Tapi semangat John yang membara demi bisa menyelamatkan anak-anak itu, John pun masih bisa mengeluarkan kekuatannya dan menyerang si botak dengan brutal. Dan singkat cerita, John pun berhasil mengalahkan dan membunuh si botak. Setelah itu, John menjadi sangat kelelahan, dia pun menjadi lemas dan tak sadarkan diri. Hari pun berlalu dan John akhirnya tersadar. Lalu dia berjalan keluar dari sebuah ruangan. Ternyata semua orang telah menunggu dirinya saat dia keluar. Mereka pun berterima kasih padanya dan film pun berakhir.